Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas M03 Fisiologi Hewan Air akan membahas mengenai materi bioenergetika. Anggota kelompok kami adalah saya, Soraya Alifanima Alfarida dengan NIM 215080100111050. Saya Evana Faradila dengan NIM 215080100111052. Saya Nuril Aprilia Putri dengan NIM 215080101111002. Bioenergetika. Bioenergetika merupakan bagian dari biokimia yang berhubungan dengan perubahan energi dan penggunaannya oleh organisme hidup. Bioenergetika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu untuk mengkaji tingkat keseimbangan antara masukan energi dan penggunaannya dalam proses fisiologis yang berhubungan dengan proses perubahan energi dalam organisme hidup. Pada bioenergetika, komponen utamanya adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Contohnya adalah dalam proses metabolisme. Pada ikan, makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Akan tetapi, tidak semua makanan yang dikonsumsi dapat terserap oleh tubuh ikan. Hal ini dikarenakan beberapa makanan memiliki kekomplekan zat yang sulit diuraikan oleh sistem pencernaan ikan. Konsep bioenergetika secara sederhana dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Bahan makanan yang dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan. Sedangkan bahan makanan yang tidak dapat dicerna akan hilang dalam bentuk feses. Molekul nutrien hasil dari proses pencernaan akan mengalami proses metabolisme khususnya katabolisme sehingga dihasilkan produk adenosin trifosfat atau ATP dan kerangka karbon. ATP ini selanjutnya akan digunakan dalam proses kerja seluler dan biosintesis, sedangkan kerangka karbon akan mengalami proses biosintesis atau anabolisme. Hasil dari kerja seluler dan biosintesis akan digunakan dalam kegiatan sistem organ. Proses biosintesis dan kegiatan sistem organ memiliki hasil samping berupa energi panas sama seperti halnya dalam proses pencernaan. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan merupakan gambar diagram aliran energi pada tubuh ikan. Skema aliran energi pada ikan secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Ikan memperoleh sumber energi dari bahan makanan atau pakan yang dikonsumsi. Bahan makanan tersebut kemudian akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan. Bagian makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan dibuang melalui gas dan feses. Sedangkan zat makanan yang dapat dicerna akan diangkut menuju organ dan mengalami proses metabolisme yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Produk hasil metabolisme adalah energi bebas, yang selanjutnya akan digunakan untuk aktivitas fisik seperti berenang dan perawatan tubuh untuk mempertahankan kehidupannya. Setelah kedua kebutuhan energi tersebut terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan tersimpan sebagai recovered energi. Proses metabolisme juga memiliki hasil samping berupa energi yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, proses katabolisme zat makanan juga menghasilkan zat sisa yang harus diekskresikan, yaitu dalam bentuk urin, dapat dikeluarkan melalui insang dan permukaan tubuh atau kulit. Pada persamaan energi bioenergetika, berlaku hukum termodinamika yang pertama, yaitu hukum kekekalan energi. Rumus persamaan energi adalah energi yang masuk sama dengan pertambahan antara energi yang dikeluarkan melalui feses, urin, gas, insang, permukaan tubuh, total panas produksi, dan energi yang disimpan dalam tubuh. Persamaan ini menunjukkan bahwa pasokan energi yang masuk sama dengan energi yang dikeluarkan atau digunakan, sehingga terjadi keseimbangan energi. Berdasar komponen atau bagian dasar dari persamaan sebelumnya, dapat diturunkan persamaan dan definisi yang digunakan dalam skema distribusi energi tanpa merubah identitas dari persamaan tersebut. Persamaan yang pertama adalah energi tercerna sama dengan energi masuk dikurangi energi yang dikeluarkan melalui feses. Yang kedua adalah energi termetabolisme sama dengan energi yang masuk dikurangi pertambahan antara energi yang dikeluarkan melalui feses, urin, dan insang. Dan yang terakhir adalah energi termanfaatkan sama dengan energi metabolisme dikurangi total panas produksi.
Dari persamaan dan skema aliran energi sebelumnya, dapat diketahui 5 komponen bioenergetika secara umum, yaitu energi yang dikonsumsi, energi yang terbuang melalui feses, energi yang terbuang melalui ekskresi nitrogen dalam urin, energi untuk proses metabolisme, dan yang terakhir adalah energi untuk pertumbuhan. Yang pertama ada energi dikonsumsi. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh ikan merupakan hasil perkalian antara jumlah total makanan yang dikonsumsi dengan kandungan energi per miligram atau gram makanannya. Pada keadaan cukup makanan, ikan akan mengonsumsi makanan hingga memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini disebabkan karena ikan adalah hewan poikiloterm. Laju metabolisme ikan akan berubah mengikuti perubahan suhu air. Oleh karena itu, kebutuhan energi akan meningkat dengan meningkatnya suhu air sampai batas tertentu. Yang kedua adalah energi yang terbuang lewat feses. Jumlah total energi yang terbuang lewat feses adalah jumlah total feses yang dikeluarkan oleh seekor ikan yang telah mengonsumsi sejumlah makanan dikalikan dengan energi per gram atau miligram fesesnya. Apabila data kecernaan energi dan nutrien pada ikan diketahui, maka total energi yang terbuang lewat feses dapat dihitung dengan menggunakan rumus energi yang terbuang lewat feses sama dengan 100% dikurangi kecernaan energi dikali energi bruto atau yang bisa disebut energi yang dikonsumsi. Ketiga, energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen dalam urin. Ekskresi limbah nitrogen pada ikan berasal dari proses katabolisme protein atau asam amino. Jumlah energi yang terbuang lewat ekskresi ini berhubungan erat dengan nilai biologis total protein dalam makanan dan juga dipengaruhi oleh proporsi bahan makanan lain terutama kadar dan jenis lemak yang terkandung dalam makanan. Energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen ini umumnya cukup tinggi, berkisar antara 7-28% dari energi yang dapat dicerna. Yang keempat, energi metabolisme. Energi metabolisme atau ME adalah energi kotor dari pakan yang dapat digunakan oleh tubuh. Selain itu, energi metabolisme juga merupakan energi yang siap digunakan untuk metabolisme dan pertumbuhan. Besarnya metabolisme energi dapat dituliskan melalui persamaan. Energi yang dikonsumsi dikurangi energi yang terbuang lewat feses ditambah energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup pastinya membutuhkan energi. Sama halnya seperti ikan yang membutuhkan energi secara terus-menerus untuk maintenance, tanpa melihat apakah ikan tersebut mengonsumsi makanan atau tidak. Energi yang dibutuhkan untuk maintenance adalah total energi yang dibutuhkan untuk metabolisme basal, pengaturan suhu tubuh, dan menyokong tubuh pada saat istirahat. Umumnya, kebutuhan energi untuk maintenance pada hewan poikiloterm adalah 10-30 kali lebih rendah daripada mamalia yang harus mempertahankan suhu tubuh sekitar 35 derajat Celcius. Metabolisme basal atau standar itu sendiri didefinisikan sebagai tingkat pembelanjaan energi minimal untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh agar tetap hidup. Dan yang kelima adalah energi untuk pertumbuhan. Energi pertumbuhan atau RE digunakan untuk kerja di luar kemauan, seperti dalam pertambahan bobot jaringan, telur, embrio, bulu atau rambut, dan sebagainya. Secara umum, protein dalam makanan dengan nilai biologis tinggi dapat memacu penimbunan protein tubuh lebih besar dibandingkan dengan protein yang bernilai biologi rendah. Peningkatan kelebihan energi dari yang dikonsumsi menyebabkan jumlah total protein yang ditimbun dan energi yang diretensi sebagai lemak meningkat. Sehingga apabila laju retensi lemak lebih cepat dan membuat meningkatnya energi yang dikonsumsi, maka menyebabkan terjadinya penimbunan lemak. Selain itu, retensi energi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya suhu air, kandungan energi makanan yang dapat dimetabolisir, dan komposisi makanan. Efisiensi penyerapan atau absorpsi energi lebih tinggi pada ikan yang berukuran lebih besar, dikarenakan ikan yang berukuran besar dapat beradaptasi lebih baik terhadap tipe makanan baru dibandingkan dengan ikan yang berukuran lebih kecil. Namun, laju pertumbuhan relatif terbesar didapatkan pada ikan yang berukuran kecil atau muda dengan beberapa pengecualian. Selanjutnya, fungsi energi pada ikan. Sebagaimana halnya pada hewan-hewan lain yang bersifat heterotrof, ikan membutuhkan energi baik untuk proses perawatan tubuh atau maintenance maupun untuk aktivitas fisik, tumbuh, dan bereproduksi. Energi yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi. Adanya fluktuasi dalam ketersediaan makanan, kondisi perairan atau suhu, salinitas, dan oksigen terlarut, dan kondisi ikan berpengaruh terhadap besarnya energi yang dikonsumsi oleh seekor ikan. Sehingga, energi yang dikonsumsi tersebut dapat lebih besar atau lebih kecil daripada energi yang dibelanjakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan energi tubuh. Sumber energi pada ikan.
Ikan tentu saja membutuhkan energi untuk pertumbuhan, aktivitas hidup, dan perkembangbiakan. Energi yang dibutuhkan ikan berasal dari makanan atau pakan. Pakan berenergi adalah pakan yang mengandung energi yang tinggi. Energi yang tinggi dapat memperbaiki konversi pakan dan pertambahan berat badan ikan. Sama seperti hewan lainnya, ikan mendapatkan sumber energi dari protein, lemak, dan karbohidrat. Namun, ikan menggunakan protein sebagai sumber energi yang utama. Sumber energi yang kedua yang digunakan adalah lemak, sedangkan karbohidrat menjadi sumber energi yang ketiga. Hal tersebut dikarenakan karbohidrat dinilai kurang efisien pada sebagian besar sistem ikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Yang pertama adalah umur. Umumnya, semakin meningkat umur ikan, maka metabolisme yang dilakukan akan menurun, sehingga kalori yang dibutuhkan semakin menurun juga. Yang kedua adalah komposisi pakan. Saat pakan memiliki kandungan protein dan mineral yang tinggi, maka metabolisme akan meningkat agar ikan tersebut dapat menurunkan produk limbah yang terbentuk ataupun racun. Yang ketiga adalah ukuran. Semakin besar bobot tubuh, maka makin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan gerakan peristaltik usus. Selanjutnya adalah spesies. Ikan yang menetap atau mempunyai sifat tidak senang berpindah-pindah tempat memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan yang memiliki sifat berenang secara aktif pada kolam air. Selanjutnya adalah suhu air. Suhu tubuh ikan cenderung mengikuti perubahan suhu lingkungan. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Suhu lingkungan yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air menurun dan konsumsi oksigen oleh ikan meningkat. Bila suhu naik atau turun, maka laju metabolismenya juga berubah. Demikian pula dengan kebutuhan energinya. Selanjutnya adalah aktivitas fisiologis. Kebutuhan energi dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisiologis. Biasanya, salmon memiliki tingkat metabolisme yang tinggi saat musim pemijahan. Sebaliknya, pada musim dingin, salmon memiliki tingkat metabolisme yang rendah. Materi selanjutnya adalah aplikasi bioenergetika. Pada prinsip bioenergetika, beberapa manipulasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Seperti yang telah dijelaskan, pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan I dikurangi F tambah U tambah R. Pada persamaan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi pakan pada tingkat energi yang dikonsumsi tertentu, maka pertumbuhan harus ditingkatkan. Sedangkan energi yang terbuang lewat feses dan buangan nitrogen, serta energi yang digunakan untuk metabolisme harus diturunkan. Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Pertama, dengan cara meningkatkan energi yang dikonsumsi. Upaya yang dapat dilakukan agar ikan mengkonsumsi pakan secara optimal antara lain: pertama, menyediakan pakan yang sesuai dengan selera ikan, dengan cara mempelajari terlebih dahulu kebiasaan makanan ikan di alam. Kedua, menambahkan atraktan dalam pakan, agar selera makan ikan meningkat. Ketiga, mengupayakan lingkungan hidup ikan tetap optimal dengan memperbaiki sistem sirkulasi air, aerasi, pengaturan kedalaman, pengaturan pH, dan sebagainya. Kedua, dengan cara memperkecil terbuangnya energi lewat feses. Upaya untuk memperkecil terbuangnya energi lewat feses adalah: pertama, dengan mengupayakan optimasi kondisi lingkungan, terutama suhu dan oksigen terlarut. Kedua, menjaga kondisi ikan agar tetap sehat. Ketiga, dalam penyusunan ransum, hendaknya komposisi kimiawi dan kandungan energinya dikaitkan dengan stadia hidup ikan dan kategori ikan. Keempat, penyusunan ransum harus memiliki bahan-bahan yang berkualitas baik, terbebas dari bahan-bahan toksik atau berbahaya. Kelima, ukuran partikel bahan penyusun pakan hendaknya berukuran kecil sehingga mudah dihidrolisa. Selanjutnya, perlu melakukan beberapa treatment tertentu terhadap bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan. Ketiga, dengan memperkecil terbuangnya energi ekskresi nitrogen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ekskresi nitrogen ini adalah dengan dilakukannya penetapan: pertama, tingkat protein pakan yang tidak berlebihan. Kedua, tingkat energi pakan yang memadai. Selanjutnya nomor 4, cara untuk meningkatkan pertumbuhan, yaitu dengan memperkecil penggunaan energi metabolisme. Energi yang digunakan untuk metabolisme adalah energi yang dikeluarkan untuk kegiatan metabolisme basal, standar dynamic action, dan aktivitas. Penghematan energi untuk aktivitas dapat dilakukan melalui: pertama, pembatasan ruang gerak ikan yang disertai dengan persediaan oksigen serta pakan yang memadai. Kedua, pengaturan arus air yang tepat, sehingga penggunaan energi untuk menentang arus relatif kecil.
Dari presentasi kali ini, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah energi yang masuk, yang digunakan, dan yang dibuang dikaji dalam bentuk neraca energi yang disebut bioenergetika. Kebutuhan akan energi pada ikan dan organisme air budidaya sangat tergantung dari kondisi lingkungan dan sistem pemeliharaan dari masing-masing jenis ikan. Ketiga, energi yang dibutuhkan oleh ikan untuk pertumbuhan, pergerakan, dan metabolisme dipengaruhi oleh jenis, umur, dan ukuran ikan, lingkungan, kondisi fisik, pergerakan, serta musim. Selanjutnya, energi yang digunakan untuk metabolisme adalah total energi yang dikeluarkan untuk kegiatan terdiri dari metabolisme standar, metabolisme pencernaan, dan penyimpanan material, dan energi untuk aktivitas ikan mencari makan, berenang, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.